Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mababdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kalau hari mau mati masih meninggalkan belang, kalau badak yang mati masih meninggalkan cula, kalau rusa yang mati masih meninggalkan tanduk, kalau manusia yang mati apa yang ditinggalkannya? Masihkah akan punya peninggalan yang berharga seperti tanduk rusa, cula dari badak, gading dari gajah? Kalau manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Karena itu kita paling tidak harus berusaha maksimal agar jadi cerita yang baik bagi orang yang kita tinggalkan. Fir'aun setelah mati, cerita tentang dia bukan cerita yang baik. Namrus setelah mati, kisah tentang dia bukan kisah yang baik. Abu Jahal setelah mati, kenangan tentang dia bukan kenangan yang baik. Abu Lahab setelah mati, catatan sejarah tidak mencatat dengan indah. Oleh karena itu, apa yang kita tanam pada akhirnya itulah yang akan kita panen. Ada 3 di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa mendapatkan kisah yang masih indah setelah kita meninggal, cerita yang masih bagus setelah kita tiada. Karena kita tahu doa itu adalah ibunya ibadah. Maka paling tidak kita mampu untuk berdoa, mampu untuk berbuat maksimal agar menjadi tutur kata yang baik, kenangan yang indah setelah kita meninggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. 3 di antara doa Nabi Ibrahim itu, pertama meminta kepada Allah agar diberikan hikmah, kebijaksanaan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, kebijaksanaan, dan jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Kita kalau sekolah tinggi tapi tidak punya hikmah, punya gelar yang banyak tapi tidak punya kebijaksanaan, punya pangkat yang tinggi sekalipun
tapi tidak bisa untuk jadi orang yang bijaksana, tidak ada artinya. Luqmanul Hakim, dia tidak nabi, dia tidak rasul, dia hanya manusia biasa. Tapi ketika Allah kasih hikmah, Allah kasih kebijaksanaan, akhirnya namanya pun dicantumkan menjadi nama surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Petuah-petuahnya pun, nasihatnya, wejangannya kepada anak dan keluarganya masih bisa kita buka dan kita lihat dalam surat Luqman. Nasihat dan petuah yang berharga dari Luqmanul Hakim. Rupanya hikmah itu pun harus diminta, harus dimohon. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku hikmah, petunjuk kebijaksanaan, dan jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Inilah yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika dia berhadapan dengan Raja Namrus, dia masih punya hikmah. Ketika dia berhadapan dengan kaumnya, dia menggunakan hikmah. Ketika dia berhadapan dengan orang tuanya, dia juga masih menggunakan hikmah. Tidak jatuh menjadi anak yang durhaka. Hikmah paling tidak, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, orang yang mampu menarik benang dari tepung, tapi tepung tidak terserak, benang bisa ditarik seluruhnya di tangan. Apa doa yang kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ayat 84 As-Su'ara. Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ya Allah tutur kata yang baik, cerita yang indah, kenangan yang bagus bagi orang-orang yang aku tinggalkan. Jadikan aku jadi tutur kata yang baik, kisah yang indah, cerita yang bagus bagi orang-orang yang datang setelahku, yang datang kemudian. Karena kadang di dunia ini ada orang yang dikenal sebagai pahlawan besar, pemimpin besar, tokoh besar, tahu-tahu rupanya maling besar. Marcos. Nggak usahlah yang di Indonesia kita sebut dulu, yang di Filipina saja dulu. Marcos itu dulu dikenal sebagai pemimpin besar, tokoh paling besar, pembaharu paling besar, rupanya koruptor paling besar. Tutur kata yang tidak bagus pada akhirnya akan tetap tercatat. Jadikanlah aku ya Allah termasuk orang yang akan menjadi tutur kata yang baik, punya kisah yang indah, punya kenangan yang sangat bagus bagi orang-orang sepeninggalku yang datang di kemudian hari. Jadi kalau gajah masih tinggal gadingnya, jasadnya boleh terkubur, hancur, tertimbun tanah, tapi gading masih akan diingat orang. Harimau kalaupun sudah mati, paling tidak belangnya masih diawetkan orang juga. Rusa kalaupun sudah
habis dinikmati dan dimakan dagingnya, tapi tanduknya masih dipajang orang juga. Badak walaupun sudah mati puluhan tahun, tapi culanya masih dijadikan orang juga sebagai barang berharga. Nah, kalau manusia, apanya yang mau diambil? Waj'alni lisanan sidikin fil akhirin. Jadikanlah aku ya Allah termasuk orang yang menjadi tutur kata yang baik, punya sejarah yang bagus, kenangan yang indah bagi orang-orang yang aku tinggalkan. Kita di dunia ini memang tidak akan selamanya. Kalau ada bapak ibu yang lebih panjang umurnya dari orang tua kita, itu sudah bersyukurlah itu. Banyak anak yang tidak bisa melewati batas umur orang tuanya. Dulu Nabi Adam lebih 1000 tahun. Anak-anak Nabi Adam. Dulu Nabi Nuh 950 tahun. Anak-anak keturunan Nabi Nuh. Dulu Nabi Muhammad 63 tahun. Umat Nabi Muhammad banyak yang tidak sampai 63. Apa doa terakhir ayat 85? Waj'alni min warasatin jannatin naim. Jadikan aku ya Allah termasuk orang yang mendapat pusaka, mewarisi, dapat warisan surga jannatun naim. Jadi kalau sudah jadi ahli waris, paling tidak bagian kan akan diperoleh itu. Kalau harta pusaka itu ahli waris sudah pasti akan dapat bagian. Nah, kita paling tidak termasuk orang yang mendapat warisan, mendapat harta warisan terbaik, tapi bukan di dunia ini, di surga jannatun naim kelak. Mintalah kepada Allah agar kita dapat hikmah, agar kita bisa melakukan banyak kebaikan. Mintalah kepada Allah agar kita jadi tutur kata yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan, dan mintalah kepada Tuhan agar kita semua termasuk orang yang mendapat harta warisan paling bernilai, surga jannatun naim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.